Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja, perkenalkan nama saya Indah Fatmawati R, peserta PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dari program studi IPA pada LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25401424. Saya akan melaksanakan dan mengambil video ujian kinerja praktek mengajar di kelas 10 TKJ di SMK Negeri 4 Takengon pada materi makhluk hidup dan lingkungannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semuanya? Baik, Bu. Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah, tidak ada kekurangan apapun untuk bisa berhadir ke sekolah di pagi hari ini. Anak-anak ibu semuanya, pagi ini Ibu berharap kalian dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, ya. Jadi semoga dengan apa yang kita pelajari hari ini itu dapat melekat di dalam diri kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, nah kepada anak Ibu Nasrullah bisa memimpin doa, anak? Silakan. Fokus berdoa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Tolong didengar baik-baik. Maya Kamelia hadir. Septiana Putri hadir. Siska Mara hadir. Anissa Karimah hadir. Fauji Hadir, Bu. Ferry Kurniawan Hadir, Bu. Arif Hadir, Bu. Rahma Sempurna Pangrolani Hadir, Bu. Rizky Wanara Padino Hadir, Bu. Firmansa Hadir, Bu. Dimas Hadir, Bu. Maulana Sri Kurniawan Hadir, Bu. Syahrizal
ini setelah selesai kalian tempelkan di depan. Ya. Silakan. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran kita buat kesepakatan kelas dulu ya. Sudah? Ya. Ada yang sudah? Sudah ya? Bagi yang sudah, silakan tempelkan ke depan. Tempelkan ke sini nak. Silakan tempelkan. Maju, tempelkan. Oke, silakan dulu ya. Nah, anak-anak ibu, ini adalah bagian kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Kita bacakan ya. Yang pertama, berbicara dengan sopan kepada guru dan teman. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman dengan baik. Yang ketiga, mengangkat tangan saat ingin bertanya. Kemudian selanjutnya, menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik, serta berpartisipasi aktif dalam kerja kelompok. Nah, itu tadi beberapa kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dan sudah kita sepakati. Sepakati. Alhamdulillah kita sepakati ya. Kemudian kesepakatan kelas sudah kita sepakati. Nah, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya. Boleh kita nyanyikan 17 Agustus saja ya, kalau kita mau menghadapi 17 Agustus. Ya silakan Septi sebagai media di depan. Kita ikuti sama-sama ya, dibagus saja. 17 Agustus tahun 45. Hari merdeka,
Ya, Ibu mau bertanya ini. Saat kalian masih kecil, kalian suka bermain di mana? Apakah sungai atau di kebun? Sungai. Kebun. Kamu firman, kamu Sungai, Bu. sungai. Benar. Berarti ada yang sungai, ada yang kebun. Apa yang kalian suka di sungai? Ada air, terus mainan air ya. Apa yang lihat di sungai? Ada apa? Ikan, air, ya. Terus apa lagi? Tumbuhan. Kalau di kebun, Tumbuhan, Bu. tumbuhan. Apalagi kayak di kita ini ada kopi kan? Iya. Kemudian apa lagi? Bisa banyak tanaman-tanaman ya, ada sayur-sayuran ya. Ya, ada hewan-hewannya juga, ada ulat-ulatnya. Ya, jadi masing-masing kita masa kecilnya ada yang di kebun, ada yang di sungai, ya. Nah, kemudian nanya ibu akan menayangkan sebuah video, ya, di mana ibu mengharapkan dalam penayangan video ini kalian bisa mengamati apa saja yang kalian lihat dalam video. Saya Halo sahabat Algo, selamat datang di video pembelajaran biologi. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita lihat letak ekosistem di hierarki kehidupan. Kita mulai dari komponen ekosistem yang terkecil, yaitu organisme atau individu. Organisme atau individu merupakan makhluk hidup tunggal atau satu makhluk hidup, misalnya seekor rusa. Seekor rusa yang terlihat pada video ini merupakan satu organisme atau individu. Dengan catatan kita mengabaikan apapun yang terlihat pada video kecuali seekor rusa tersebut. Kemudian naik ke tingkat tinggi lagi, yaitu populasi. Seekor rusa yang tadi berkumpul dengan rusa-rusa yang lain membentuk populasi rusa, sehingga populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis yang menempati tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Perlu diingat bahwa populasi merupakan kumpulan makhluk hidup sejenis. Jadi, jika ada kumpulan hewan lain dalam kumpulan rusa tersebut, namanya tidak lagi populasi, melainkan komunitas. Misalnya, ada sekelompok rusa, kemudian ada kumpulan serangga, kemudian ada lagi berbagai jenis tumbuhan, dan lain sebagainya. Maka itulah yang disebut dengan komunitas. Secara pengertian, komunitas adalah sekumpulan berbagai macam populasi makhluk hidup yang hidup di dalam suatu wilayah tertentu. Mulai dari organisme, populasi, hingga komunitas, semuanya hanya melibatkan makhluk hidup saja. Makhluk tak hidup atau abiotik tidak terlibat di sini. Apabila melibatkan unsur abiotik atau tak hidup, berarti kita telah berbicara mengenai ekosistem. Secara sederhana, ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Bisa antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya, misalnya antara rusa dan rumput, maupun antara makhluk hidup
hidup dengan makhluk tak hidup atau abiotik, misalnya antara busa dan tanah, batu, air, udara, dan lain sebagainya. Di atas ekosistem masih ada bioma dan biosfer yang mencakup kumpulan makhluk hidup lebih luas lagi hingga seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Itulah tadi posisi ekosistem di dalam hierarki kehidupan. Sebelum mempelajari ekosistem lebih jauh lagi, mohon terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Selanjutnya kita akan berbicara tentang komponen ekosistem. Telah disinggung sebelumnya bahwa komponen ekosistem terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik mencakup seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, baik berupa hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme. Pada komponen biotik ini terdapat berbagai bentuk interaksi, yaitu netral, kompetisi, predasi, dan simbiosis. Netral merupakan bentuk interaksi antara dua spesies yang berbeda atau dua populasi yang tidak saling mengganggu, tidak ada yang dibutuhkan ataupun dirugikan. Contohnya adalah antara ikan paus dan belut listrik. Ikan paus memakan plankton, sedangkan belut listrik memakan ikan kecil. Jadi mereka tidak saling mengganggu. Selanjutnya adalah kompetisi. Kompetisi merupakan bentuk interaksi, yaitu persaingan yang terjadi pada dua populasi yang menempati habitat dan usia yang sama. Biasanya mereka memiliki makanan yang sama, misalnya antara macan tutul dan hiena. Interaksi berikutnya adalah predasi. Predasi merupakan bentuk interaksi antara individu ataupun populasi, di mana populasi yang satu dimangsa oleh populasi yang lain. Ini berarti interaksi antara predator dan mangsa. Misalnya terjadi antara rusa dan macan tutul. Macan tutul adalah predator dan rusa merupakan mangsanya. Yang terakhir adalah simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya simbiosis antara ikan badut dan anemon laut. Dengan adanya ikan badut, anemon mendapatkan keuntungan terhindar dari alga, invertebrata, dan ikan-ikan lain yang tidak membahayakannya. Sementara itu, ikan badut selain mendapatkan makanan, ia juga mendapatkan tempat tinggal yang nyaman. Kemudian yang kedua adalah simbiosis komensalisme, di mana satu makhluk hidup diuntungkan, sedangkan yang satu lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya simbiosis antara tumbuhan anggrek dan pohon mangga, di mana anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, dan zat hara lain dengan menempel di pohon mangga. Sedangkan pohon mangga tidak mendapat keuntungan maupun kerugian karena keberadaan anggrek tersebut. Simbiosis yang terakhir adalah parasitisme, di mana makhluk hidup yang satu mendapat keuntungan dan yang lain dirugikan. Contohnya simbiosis antara kutu dan hewan. Sudah sangat jelas di sini bahwa kutu diuntungkan dan hewan yang dihinggapinya dirugikan.
ataupun lingkungan. Komponen abiotik mencakup seluruh benda-benda yang tak hidup, misalnya air, tanah, udara, bebatuan, dan lain sebagainya. Komponen abiotik ini dapat menunjang kehidupan dari komponen biotik, dan keduanya berinteraksi dengan melakukan hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan maupun merugikan satu sama lain. Setelah kita mempelajari komponen ekosistem, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis ekosistem. Berdasarkan asal dan bentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Oleh sebab itu, salah satu ciri dari ekosistem alami adalah tingkat keanekaragaman hayatinya yang tinggi. Contoh ekosistem alami adalah ekosistem hutan, ekosistem danau, ekosistem sungai, ekosistem laut, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Artinya, ekosistem ini sengaja dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupannya. Oleh karena itu, ekosistem ini dapat dicirikan dengan tingkat keanekaragaman hayati yang rendah karena jenis dan jumlah hewan atau tumbuhan yang ada di dalam ekosistem tersebut telah diatur oleh manusia yang membuat ekosistem itu. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kolam, ekosistem kebun, dan lain sebagainya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, nah, anak-anak ibu, barusan ibu menayangkan sebuah video pembelajaran, ya. Nah, apa yang dapat kalian pahami dari video yang barusan kalian lihat? Kita tidak gimana dalam kamu coba tentang ekosistem. Apa yang bisa kalian lihat di dalamnya? Ada apa saja? Spesies kah? Ada hewan, ada tumbuhan, kemudian apa lagi? Sarika? Ketergantungan biotik ke abiotik. Iya, ketergantungan antara biotik dan abiotik. Itu yang sebenarnya kita bahas. Nah, dari pembelajaran ini, dari video pembelajaran ini, apa yang kita bahas pada pagi ini? Yaitu makhluk hidup dan lingkungannya. Makhluk hidup dan lingkungannya itu tidak terlepas daripada ekosistem.
Ya, itulah makhluk hidup. Sesuatu yang hidup itu yang disebut dengan makhluk hidup. Kalau kita cerita makhluk hidup, apa sih yang dimaksud dengan makhluk hidup? Manusia. Manusia, hewan, Tuhan, itu yang disebut dengan makhluk hidup. Siapa yang bisa jadi makhluk hidup? Siapa yang bisa jadi makhluk hidup? Bernapas, berkembang biak. Kemudian apa? Beradaptasi. Iya kan? Itu kan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Ayo. Ibu kata kalau bisa halo, kan jawabnya halo. Hai, jawabnya halo. Kembali lagi kita fokus. Ya. Ibu ulangi, ciri-ciri daripada makhluk hidup yang pertama. Bernapas. Yang kedua. Berkembang biak. Yang ketiga. Yang ketiga. Membutuhkan makanan. Peka terhadap rangsangan. Kemudian mengeluarkan devisa beradaptasi itu merupakan ciri-ciri daripada makhluk hidup. Kalau tidak ada delapan ciri-ciri makhluk hidup, bukan makhluk hidup. Bagus. Ya, bukan makhluk hidup. Kalau kayak gini kursi, makhluk hidup tidak? Tidak. Dia mendapati. Ibu dari sini bergerak kali. Makhluk hidup tidak? Makhluk hidup. Ya. Nah, lingkungan. Nih, yang kita nikmati sekarang ini apa? Alam. Lingkungan kan? Itulah lingkungan. Sesuatu yang ada sekitar kita, di mana di dalamnya itu ada hewannya, ada tumbuhannya, ya kan? Kemudian ada airnya, ada macam-macam lah yang bisa kita lihat. Contoh misalnya lingkungan sekolah kita. Apa yang bisa kalian lihat dalam lingkungan sekolah kita itu? Pohon yang besar ya. Kemudian apa lagi? Bunga-bunga, hewan, burung-burung kan? Ya. Kemudian apa lagi? Air, ada air kita. Batu, ya kan? Kemudian apa lagi? Masih banyak. Nah, masih banyak kan? Masih banyak. Tuh. Kemudian masuk ke ekosistem itu cerita yang kita kaitkan cerita yang tadi. Lingkungan yang kalian lihat ini yang kalian bilang tadi ada tumbuhan, ada hewan, ada batu, ada air. Nah, itu masuk ke dalam komponen daripada ekosistem. Ya, yang kita lihat video tadi video tentang ekosistem. Ekosistem adalah sistem interaksi antara makhluk hidup, di mana makhluk hidup terdiri dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme dan lingkungan fisik. Arti kata, ekosistem itu adalah hubungan simbiosis atau hubungan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, komponen daripada ekosistem ada dua tadi katanya. Yang pertama apa? Biotik. Yang kedua abiotik. Bagus. Kalau biotik itu apa? Makhluk hidup. Kalau abiotik itu benda mati. Ya, oke.
Sekarang kita sudah duduk pada kelompok masing-masing. Nah, setelah sedikit tadi dijelaskan, sedikit lagi ya, mengenai ekosistem ini tadi kan sudah ya tentang abiotik dan biotik. Kemudian ada produsen, komponen biotiknya terdiri dari produsen, konsumen, dan komposer, primer, sekunder, dan tersier. Nah, abiotik itu tadi yang dikatakan tidak tumbuh tadi, suhu, udara, panas, cahaya, air. Nah, kemudian ada interaksi antara komponen dan biotik ya. Biotik dan abiotik itu komponen yang bergantung pada abiotik. Artinya komponen makhluk hidup ini bergantung pada alam. Ya. Kemudian kalau komponen biotik dan biotik, semua makhluk hidup itu saling berinteraksi. Itulah kita. Kita beserta alam, bersama pohon misalnya, atau bersama kucing kesayangan kita misalnya. Seperti itu ya. Nah, ini juga interaksi biotik dan abiotik. Itu nanti ada fotosintesis, respirasi, siklus mineral dan siklus air ya. Nah, tadi ada di video katanya ada predasi kan? Ada simbiosis. Predasi itu interaksi antara dua organisme di mana satu menjadi predator atau yang memburu, yang satu lagi menjadi mangsa untuk bertahan hidup. Itu predasi. Sedangkan simbiosis interaksi antara dua spesies ya. Dan simbiosis ini dibagi lagi menjadi 3 nantinya. Ada mutualisme. Mutualisme itu satu hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Contohnya seperti apa tadi? Madu ya, nektar lebah sama nektar bunga. Seperti itu ya, saling menguntungkan. Kemudian parasitisme, hubungan di mana satu organisme mendapat manfaat, tapi yang satu tidak dirugikan, ya, nggak dirugikan dia. Contohnya anggrek tadi kan, dia menumpang itu pada inangnya itu siapa? Mangga, betul. Komensalisme, hubungan di mana satu organisme dapat bermanfaat sementara yang lain tadi tidak terpengaruh, ya. Oke, coba kalian lihat ya, lihat dulu. Cermati kedua video di bawah ini, sebutkan interaksi apa saja yang terjadi pada video. Apa yang terjadi? Kalau jalan apa dia? Lagi makan. Kalau ketemu lagi apa? Lagi baca sawah dia ya. Nah, itu merupakan interaksi tidak? Interaksi antara makhluk hidup. Satu, interaksi antara makhluk. Dua ya, interaksi antara makhluk hidup. Ya, itu dia. Sudah? Nah, sampai di sini sudah dipahami kira-kira? Sudah dipahami kira-kira? Dipahami, alhamdulillah. Jadi ini kita akan kelompoknya sudah duduk di kelompok masing-masing ya. Sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Ya, ibu bagikan dulu LKPD-nya. LKPD ini sudah dibagikan ke
saling belajar, ya. Dan nanti di sini kalian buat kelompoknya kelompok berapa, kemudian kalian jawab persoalan yang ada di dalam KPD. Ibu beri waktu, dan mungkin ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Sudah jelas kan?
Tidak kelompok saja ya. Oke, selesai semuanya? Sudah selesai. Coba kita mulai presentasinya ya. Jadi setiap kelompok kita mati lampu, tidak apa-apa. Setelah selesai, ya, selesai kalian mengerjakan, kita presentasi ya. Presentasi ya. Kita presentasi. Silakan. Nah, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, nanti aturannya seperti ini. Nanti setiap kelompok, perhatikan mana Ibu? Perhatikan, setiap kelompok itu maju ke depan. Nanti kelompok yang lain mendengarkan apa yang mereka sampaikan. Kemudian apabila ada pertanyaan, tolong tunjuk tangan, sebutkan namanya siapa, dari kelompok berapa, dan apa yang ingin ditanyakan. Oke? Paham ya Ibu? Paham sekali. Oke, silakan kelompok 1 sudah siap? Siap, Bu. Sudah siap, silakan maju ke depan. Silakan bacakan nak. Oke, kita kendala mati lampu ya Pak. Jadi itu kan menjodohkan, ya kan? Itu kan menjodohkan. Jadi misalkan gini, untuk kompetensi itu dijodohkan ke yang nomor berapa sebelah kanannya. Jadi ada penomorannya, bilang aja penomorannya ya. Jadi kalian
Coba lihat LKPD masing-masing, ya. LKPD masing-masing apakah yang bahas mereka, apa yang ditulis mereka itu sama atau tidak dengan kalian? Coba kalian bandingkan dengan kalian sendiri. Coba saya buka di masing-masing. Ya silakan nomor 1, silakan mulai. Ya silakan. Kompetisi itu masuk ke dalam apa? Apakah apa yang pentingnya? Pada semuanya. Kompetisi interaksi di tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Ya. Predasi interaksi antara pemangsa dan mangsa. Umumnya pemangsa karnivora dan mangsa herbivora. Simbiosis, hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup di suatu daerah. Simbiosis mutualisme, interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Simbiosis parasitisme, interaksi antar organisme yang mana salah satu organisme diuntungkan dan satu lainnya dirugikan, contoh cacing perut dan manusia. Simbiosis komensalisme, interaksi yang menguntungkan satu pihak, contohnya tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Ekosistem, suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Carilah kata yang berkaitan dengan interaksi antar makhluk hidup. Ya, ini kan untuk pertanyaan nomor 2, itu kan kalian mencari kan interaksi antar komponen makhluk hidup. Jadi apa yang kalian dapat dari sini itu saja yang saya sebutkan. Kira-kira apa aja itu? Misalkan apa yang sudah kalian dapat? Ekosistem. Iya, ekosistem, terus kompetisi, komensalisme, parasitisme, predasi, mutualisme. Ya, itu saja. Ya. Kemudian yang nomor 3. Tindakan gagal suatu keterangan yang ada pada dari makanan baik. Mengurai jamur, produser, rumput, konsumen 1, Tikus, konsumen 1 tikus, konsumen 2, konsumen 3, atau puncak, elang. iya. Ya. Dengar semua? Ya, dengar ya. Kemudian yang terakhir, pindahkan keterangan sesuai gambar itu tadi ya. Untuk produsen apa saja di sini produsen? Piramida tingkat paling bawah ada produsen. Ada produser, Ya. Ya. Konsumen 1, konsumen 1, tikus, belalang, dan ular. Konsumen 2, kodok dan ayam.
simbiotik terdiri dari manusia dan tumbuhan dan hewan. Iya. Sedangkan ekosistem abiotik yaitu sumur, batu, air, dan simbiotik. Nah, silakan. Ada lagi yang bertanya? Nggak ada. Kalau tidak ada bertanya, silakan Utama. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dalam kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bagus ya. Itu tadi pemaparan dari kelompok 1. Kemudian kelompok 2 sudah siap. Kelompok 2 sudah siap, Nak? Sudah siap. Kalau sudah siap, silakan ke depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kompetisi, interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan, makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Predasi, interaksi antara pemangsa dan mangsa, umumnya pemangsa karnivora dan mangsa herbivora. Simbiosis, hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis hidup disebut daerah. Simbiosis mutualisme, interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Simbiosis parasitisme, interaksi antar organisme yang mana salah satu organisme diuntungkan dan satu lainnya dirugikan, contohnya cacing perut dan manusia. Simbiosis komensalisme, interaksi yang menguntungkan satu pihak, contohnya tumbuhan baku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Ekosistem, suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Carilah kata yang berkaitan dengan interaksi antar kompeten makhluk hidup. Kompetensi, ekosistem, komensalisme, parasitisme, predasi, mutualisme. Pindahkan gambar sesuai keterangan yang ada pada jaringan makanan berikut. Jamur, pengurai 1 jamur. Pengurai 2 rumput. Pengurai 3 konsumen 3. Konsumen terus. Konsumen 2 ular. Konsumen 3 orang. Pertanyaan berikutnya ya. Jawaban berikutnya. Pindahkan keterangan sesuai dengan gambar yang ada pada piramida makanan berikut. Dimulai dari yang paling bawah. Ya. Dia sebagai apa? Bro? Rumput, pohon, sebagai produsen rumput, pohon.
Salam dan ulang. Ya, dah. Dah. Mungkin ada dari kelompok kawan-kawan yang ingin bertanya. Ya. Ada yang bertanya? Silakan sebutkan namanya. Saya kelompok 4, nama saya Saudara Alwi. Saya ingin menanyakan apa itu piramida makanan? Ya, apa yang piramida makanan? Piramida makanan diagram yang menampilkan susunan tingkat tropik satu dengan tingkat tropik berikutnya berdasarkan jumlah atau massa jumlah energi pada setiap tropiknya. Ya, bisa diterima? Bisa, alhamdulillah. Ya. Oke. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, antara dari kelompok 2 kita beri apresiasi. Kita lanjut ke kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Kompetisi interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat hidup, dan pasangan hidup antara mereka. Predasi interaksi antara pemangsa dan mangsa, umumnya pemangsa karnivora dan pemangsa herbivora. Simbiosis hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup di suatu daerah. Simbiosis mutualisme interaksi antara dua organisme yang paling menguntungkan, contohnya lebah dan tuna. Simbiosis parasitisme interaksi antar organisme yang mana salah satu organisme diuntungkan dan satu lainnya dirugikan, contoh cacing, belut, dan manusia. Simbiosis komensalisme interaksi yang menguntungkan satu pihak, contohnya tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Ya. Ekosistem Ekosistem. suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ya, yang kedua. Carian kata yang berkaitan dengan interaksi antar komponen makhluk hidup. Yang pertama ada ekosistem, yang kedua ada kompetisi, yang ketiga ada komensalisme, yang keempat ada parasitisme, yang kelima ada predasi, dan keenam ada mutualisme. Ya. Oke, selanjutnya. Pemulai, jamur, produsen, padi, konsumen 1, tikus, konsumen 2, ular, konsumen 3, ataupun puncak, yaitu elang.
parasitisme, simbiosis, komensalisme. Ananda Peri bisa dilakukan pertanyaannya. Ya, coba diulang pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang masih dengan simbiosis? Mutualisme. Simbiosis mutualisme. Satu dulu ya, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak. Contohnya tubuhan paku yang menempel pada tubuhan inangnya. Ya. Terus? Terus yang kedua, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah interaksi antar organisme yang mana salah satu organisme diuntungkan dan satu lainnya dirugikan. Contoh cacing buruk dan manusia. Ya. Lagi, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak. Contohnya tubuhan paku yang menempel pada tubuhan inangnya. Ya. Ya, lanjut. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya kelompok 3 bagus sekali persentasenya. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Oke. Silakan kelompok 4. Ya, silakan. Suaranya aku tolong dibesar karena kawannya nggak dengar. Kembali ke depan. Terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kompetisi interaksi tingkat individu pada saat terjadi persaingan makanan, tempat duduk, dan pasangan hidup antara mereka. Ya. Predasi interaksi antara pemangsa dan mangsa, umumnya pemangsa karnivora dan mangsa herbivora. Simbiosis hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan hidup di suatu daerah. Simbiosis mutualisme interaksi antara dua organisme yang saling menguntungkan, contohnya buah dan bunga. Simbiosis parasitisme interaksi antar organisme yang mana salah satu organisme diuntungkan dan satu lainnya dirugikan, contoh cacing buruk dan manusia. Simbiosis komensalisme interaksi yang menguntungkan satu pihak, contohnya tumbuhan paku yang menempel pada tumbuhan inangnya. Ya. Ekosistem suatu sistem ekologi yang terbentuk akibat adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Kata yang berkaitan dengan interaksi antar komponen makhluk hidup. Ya. Yang pertama ekosistem, yang kedua kompetisi, yang ketiga komensalisme, yang keempat parasitisme, yang kelima predasi, yang keenam mutualisme. Ya. Kita mau terus selanjutnya. Sebagai produsen siapa? Produsen? Sebagai produsen? Sebagai produsen adalah rumput. Nah, terus? Yang satu adalah tikus. Ya. Konsumen 2 adalah ular. Ya. Konsumen 3 adalah elang. Pengurai adalah jamur. Iya, itu dia ya. Kemudian selanjutnya. Ya, itu ada piramida makanan mulai dari bawah itu sebagai apa? Produsen.
Ya, kemudian tingkat berikutnya konsumen 1, konsumen satu yang kedua. konsumen 2, Terus? dan konsumen 3. Iya, itu dia ya. Maka ada dari teman-teman yang ingin bertanya. Ya, kelompok satu yang bertanya. Sebutkan namanya. Saya dari kelompok satu ingin bertanya. Nama saya Rizka Mahmud. Apa yang dimaksud dengan tingkat tropik? Apa yang dimaksud dengan tingkat tropik? Tingkat tropik adalah posisi organisme dalam rantai makanan atau jaringan makanan. Ya, itu dia ya, tingkat tropik ya. Sudah bisa dipahami sekarang? Bisa. Kemudian silakan Ibu. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kita semangat kan? Masih Bu. Itu tadi ya persentase dari keempat kelompok. Kalau Ibu tanya, halo. Semangat, oke? Nah, sekarang nanya Ibu. Ya, jadi nak itu LKPD tolong Hanif, tolong kumpulkan ke depan LKPD-nya nak. Tolong kumpulkan ke depan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Tolong ya, ya. Oke. Nah, ini tadi LKPD-nya sudah dikumpulkan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu cuma jawab benar atau salah saja ya. Kalian ya nanti tulis namanya, kemudian jawab pertanyaannya benar atau salah. Oke, sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, silakan dikumpulkan sama Ibu nak. Oke. Ya, oke. Baiklah anak Ibu, itu tadi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi kalian ada nggak kira-kira yang masih belum memahami? Sudah dikasih apa kan? Atau sudah
sudah bisa akhirnya kalian memahami pembelajaran kita hari ini yang mengenai makhluk hidup dan lingkungannya. Oke? Jadi coba dua anak ibu kita beri kesimpulan. Siapa yang kasih kesimpulan? Coba kamu ketik kesimpulan mengenai materi kita hari ini. Kamu Saida? Kesimpulan hari ini? Tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Yang perlu kita pelajari. Jadi hasil kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa penting nggak makhluk hidup itu sama lingkungan? Penting. Coba. Siapa yang berbeda? Ada komponen tadi kan? Ada ekosistem. Coba tuh siapa yang bisa kasih kesimpulan? Coba siapa yang kasih kesimpulan? Coba siapa yang bisa kasih kesimpulan? Ekosistem merupakan Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dan iya, bagus. Ekosistem merupakan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian apa lagi, Nak? Ada lagi? ekosistem terbagi menjadi dua. Iya. Komponennya ya, komponen ekosistem terbagi dua. Itu pendapat teman kita. Yang pertama apa? Biotik dan abiotik. Iya, biotik dan abiotik. Bagus. Kemudian Masing-masing dengan biotik seperti manusia, tumbuhan, dan hewan. iya, bagus. Ya. Dimaksud dengan abiotik seperti suhu, paru, air, dan oksigen. Oksigen. Bagus. Ada lagi? Ada lagi? Apa ada lagi? Ada lagi? Nah, ada lagi? Oke. Nah, sebagai kesimpulan kita di hari ini, ya, kita sudah mempelajari tentang makhluk hidup, kemudian kita sudah mempelajari tentang lingkungan, ya, kemudian kita juga sudah mempelajari tentang ekosistem, ya. Jadi makhluk hidup dan lingkungan itu tidak terlepas dari yang namanya, artinya ekosistem itu tidak terlepas dari makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu di mana sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi, ya, mendukung kehidupan, gitu ya. Kemudian apalagi, sementara interaksi makhluk hidup membantu keseimbangan agar tetap stabil dan terjaga. Itulah pentingnya ekosistem, ya. Fungsinya apa? Agar keseimbangan, agar antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu bisa seimbang, ya. Nah, kemudian sekiranya itu tanya dulu. Bagaimana perasaan kalian pada kegiatan pembelajaran ini? Sangat happy, Bu. Happy ya? Happy, Bu. Senang nggak? Senang ya. Kemudian apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran kita, Nak? Ada nggak kendala? Ada, Bu. Semuanya lancar ya? Ada, Bu. Lancar. Jadi anak-anak ibu, di dalam kehidupan kita ini, ya kan, ada hubungan timbal balik, ya. Jadi kita sebagai manusia ini kan harus saling, kita berinteraksi nih, ya. Ada hubungan timbal balik antara kita dengan sekitar. Artinya kita sebagai makhluk hidup dengan lingkungan sekitar kita, seperti itu ya. Jadi kita wajib menjaga lingkungan kita. Agar apa?
jadinya ada yang punya agar terjadi interaksi yang baik antara kita sebagai makhluk hidup dengan lingkungan kita seperti itu ya. Jadi sekali lagi nak, dalam pembelajaran hari ini banyak sekali manfaat yang kita dapat, terutama dalam menjaga kelestarian, terutama dalam mengetahui manfaatnya, terutama dalam kita sebagai manusia pentingnya untuk menjaga lingkungan. Ya, sampai di sini anak-anak ibu, kira-kira bagaimana? Sudah bisa dipahami ya? Sudah bisa dipahami? Ya, sudah bisa pahami. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, dapat kalian cerna, dapat manfaatnya dapat kalian ambil, kalian bawa pulang. Yang baik-baiknya kalian ambil, yang tidak baiknya kalian buang seperti itu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita untuk pertemuan berikutnya Ibu harapkan kalian tetap semangat, tetap hadir ya, mengikuti pembelajaran. Untuk berikutnya kita akan mengadakan pertemuan kedua dari materi ini ya. Oke. Oke, anak ibu, sebelum ibu tutup, kita berdoa dulu ya. Silakan Teh Aida, silakan sholat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa. Pimpin ya. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Semoga kita semua selalu dalam